bisa ketemu meskipun masih secara online, tapi saya percaya kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap semangat mencari Tuhan. Sore hari ini kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami begitu mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati melalui ibadah ini, melalui pujian maupun firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. teman-teman, kita mau angkat satu pujian besar anugerah. Kalau ada sebagian berdiri
Tuhan, untuk sore hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Segala pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, berkati siap kami yang boleh mendengarkannya, dan hamba-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya siap kami yang boleh mendengarkannya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, Youth Hosanna Family, apa kabar? Pada sore hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya mengambil dari seorang anak muda yang ada di Perjanjian Lama, yaitu Yefta. Teman-teman mungkin bisa membuka Alkitab dimanapun teman-teman berada. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita beberapa ayat yang menjadi dasar pada sore hari ini. Saya ingin berbagi dengan teman-teman. Saya membaca ayat yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Dan ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari sanak saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Di ayat yang kelima, dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat yang ketujuh, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat yang ke-9, kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Kita langsung ayat ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Oke teman-teman, saya memberikan judul buat kita pada sore hari ini adalah Tuhan bisa memakai siapa saja, asalkan kita siap hati. Nah teman-teman, kenapa saya mengambil Yefta? Kita tahu Yefta ini dia adalah seorang anak perempuan sundal. Dia katakan di ayat yang pertama, ayahnya adalah seorang Gilead. Orang Gilead itu adalah keturunan dari suku Manasye. Nah, teman-teman, kita melihat di sini bahwa di dalam pembukaan ayat ini disebutkan bahwa Yefta ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita melihat dari latar belakangnya, dia pasti tidak bisa mendapatkan hak warisan, dan dia adalah seorang anak yang dimana tidak akan mungkin dianggap. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak dari perempuan yang tidak sah. Nah teman-teman, pada sore hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, kita sebagai anak-anak muda, ada satu masa di dalam kehidupan kita itu membuat kita down, itu membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak berharga. Kita ini hidup di dunia, tetap kita mungkin bisa saja sama seperti Yefta, yang dimana ketika dia pergi dari keluarganya dia, kalau di ayat yang ketiga dikatakan bahwa di sana dia berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Artinya dalam kehidupannya Yefta setelah dia keluar dari rumah, dia hidup bersama dengan para perampok. Nah,
sangat-sangat jauh dari kehidupan yang sangat baik dalam kehidupan Yefta ini. Tetapi saya mau katakan, Yefta ini satu hal yang dapat kita pelajari dari dia adalah dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dia. Ketika dia mengalami berbagai hal atau ketika dia mau mengambil satu keputusan dalam hidupnya dia yang itu sangat penting, apalagi bukan hanya menyangkut pribadinya dia, tetapi menyangkut juga satu suku, satu bangsa yang dimana mereka sangat berharap akan kehadirannya dia untuk membawa satu kemenangan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika para tua-tua itu dari tua-tua Gilead datang meminta Yefta untuk berperang memimpin mereka melawan Bani Amon, di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-11 ini adalah kunci dari setiap kita. Jangan lupa teman-teman, kunci kita anak muda, bukan hanya kita anak muda, tetapi siapapun kita, yaitu Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Artinya dia tahu, dia memiliki keterbatasan. Dia tahu siapa dia sebenarnya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi di sini satu tindakan sikap. Dia berserah kepada Tuhan. Dia membawa perkara itu ke hadapannya Tuhan. Teman-teman, kita melihat bahwa Yefta ini di ayat yang pertama dibuka bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena dia bisa memimpin perang dan juga dia mendapatkan satu kemenangan. Tetapi itu semua tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan Yefta. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Mungkin latar belakang yang dimana manusia tidak melihat, mungkin manusia menyepelekan, mungkin manusia menganggap remeh, kamu sih bisa apa, kamu sih orang kayak gitu mana bisa, mana mungkin kamu bisa melakukan hal itu. Tetapi saya mau katakan, Tuhan bisa memakai siapa yang dia mau, asalkan kita siapkan hati kita. Kita melihat Yefta, Tuhan memakai dia, seorang anak muda yang memiliki latar belakang tidak dipandang. Karena apa? Dia dari seorang perempuan sundal. Tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pahlawan untuk memimpin satu bangsa. Dan dia memperoleh kemenangan. Kita tahu bahwa di akhir kehidupannya Yefta memiliki nasar. Yang dimana cepat sekali dia mengeluarkan perkataan yang begitu gampang tanpa dia memikirkan. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupannya Yefta, dia tidak melupakan Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda, di dalam situasi apapun kita saat ini, mungkin kita dalam sekolah kita, pekerjaan kita, apa yang sedang kita alami saat ini, banyak beban yang sedang kita alami, dan mungkin juga banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, mungkin buat pasangan hidup, buat pekerjaan, buat orang tua kita, buat keluarga kita. Teman-teman, saya mau bilang, ketika kita datang membawa hati kita kepada Tuhan, Dia tidak melihat siapa kita. Mungkin kita memiliki banyak kelemahan, kita memiliki banyak kekurangan yang orang-orang sekitar kita mungkin tidak akan melihat kita, atau mungkin mereka pun tidak akan respect banget sama kita. Tetapi saya mau bilang, ketika kita mempunyai kesungguhan hati dan kita bawa seluruh perkara kita ke hadapan Tuhan, Dia yang akan bertindak. Teman-teman, Dia bisa memakai siapapun yang siap dan yang mau. So, buat saya dan teman-teman pada saat ini, siapkah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Jangan melihat kelemahan kita, jangan melihat kekurangan kita. Karena apa? Karena Dia bisa menjadikan itu sebagai satu kekuatan buat kita untuk kita melayani Dia. Sama seperti Yefta. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, teman-teman, itu sangat luar biasa. Mungkin kita gak dianggap sekarang, kita bukan siapa-siapa, karena memang kita gak memiliki apa-apa, teman-teman. Tetapi ingat, Dia Allah, segala Allah. Dia yang memiliki segalanya, dan Dia sanggup untuk memakai siapapun. Kita tidak bisa
memikirkan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita dengan pemikiran kita. Karena apa yang Dia sediakan itu melebihi apa yang kita pikirkan. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami belajar Tuhan bisa memakai siapapun yang Tuhan mau. Dan kami mau Tuhan untuk sore hari ini kami belajar. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja. Berikan kami kerendahan hati untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, sama seperti yang Yefta lakukan. Bapa di dalam surga, kami mungkin masih sangat muda dalam kami melihat akan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Tetapi kami minta hikmat daripada Tuhan supaya kami benar-benar berserah dan kami melihat akan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan pimpin kami supaya kami tetap berjalan dalam prosesnya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu, Tuhan, hasilnya sungguh indah, hasilnya sungguh nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan teman-teman kami di dalam setiap pergumulan hidup mereka, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan pakai mereka dalam pekerjaan apapun mereka. Tuhan pimpin mereka dalam studi mereka. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat. Tuhan jadikan kami berkat, jadikan kami teladan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah menyertai setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman.